Oke, video kali ini saya akan membahas ergonomi berkendara dan juga penumpang di Honda CB150X ini. Nah, di video saya sebelumnya, di beberapa waktu yang lalu kan saya sudah membahas review detail mengenai desain motor ini ya. Nah, sekarang saya akan mereview ergonomi berkendara dan juga penumpang di motor ini. Nah, sebagai informasi ya, tinggi saya 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana ergonomi saya naik motor ini? Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya. Pertama, dari jangkauan kaki ke tanah. Nah, ini untuk saya ini jinjit, bahkan jinjitnya itu hampir balet ya. Jadi bagi kalian yang tingginya di bawah saya mungkin akan lebih susah untuk menjangkau tanah. Tapi karena motornya ini nggak terlalu berat, jadi meskipun saya jinjit seperti ini, masih percaya diri lah untuk mengendalikan motor ini. Karena tuh, motornya sendiri nggak terlalu berat sih, normal untuk motor kelas 150 cc. Kemudian dari joknya, ini karena motor ini punya basis yang dari CB150R ya, yang terbaru. Ini jadi karakternya mirip-mirip sih dari joknya. Dimana busanya ini dia cukup empuk untuk kelas motor naked 150 cc. Dan juga untuk kulit joknya ini mungkin rasanya lebih kasar. Jadi lebih rigid sih untuk saya duduki seperti ini, nggak mudah licin. Tuh, joknya itu kerasa empuk sih. Kemudian dari posisi tangan ke stang seperti ini ya. Ini posisi stangnya sangat tinggi dan juga dia sama dengan CB150R ya, dimana stangnya itu lebar karena pakai stang fat bar, dan juga racernya itu lebih tinggi dari CB150R. Jadi posisinya sangat nyaman nih. Meskipun untuk saya tangannya ini sedikit lurus, tapi untuk kalian yang tingginya di atas 170 cm pasti akan lebih dekat lagi dan lebih nyaman sih. Tapi untuk saya ya seperti ini. Kalau saya buat belok-belok seperti ini juga masih oke lah. Meskipun untuk bagian terjauhnya ini butuh badan lebih membungkuk. Kemudian untuk posisi kaki naik ke full step seperti ini ya. Ini juga seperti di CB150R, di mana full stepnya itu dilengkapi dengan karet. Jadi dia lebih meminimalisir getaran mesin ya ke kaki. Dan juga posisinya juga pas menurut saya, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, dan juga nggak terlalu naik. Jadi posisinya itu basic gap, tapi cukup nyaman. Dan untuk posisi naik seperti ini ya, ini juga saya cukup suka karena di bagian paha sini itu benar-benar bisa menyatu dengan bodi ya. Karena di bagian sini ini dia itu menyempit dan ada cekungan ke dalam ya bagian sini. Dia di bawahnya ini cukup melebar, tapi untuk bagian ke atasnya ini dia cukup masuk atau menyempit. Jadi untuk paha saya seperti ini benar-benar nggak melebihi lebar dari serutnya ini. Dan juga rasanya itu lebih nyaman gitu loh, karena paha kita nggak terlalu mengangkang. Kemudian untuk suspensi yang depan, wah yang depan ini sih sangat nyaman ya, seperti di CB150R dan juga CBR150. Apalagi di CB150X ini untuk jarak travelnya itu lebih panjang ya. Jadi cocok untuk kalian yang suka melewati jalan yang bergelombang ataupun off-road, itu dengan jarak travel yang panjang seperti ini sangat berguna sih.
karena bisa menambah kenyamanan dan juga meminimalisir mentok, atau istilahnya itu suspensinya benar-benar udah mentok ya, mentok. Ya pokoknya seperti itulah. Kemudian yang belakang ini juga redamannya pas sih, dia nggak terlalu empuk banget tapi juga nggak terlalu keras. Jadi mungkin kalau dipakai untuk box di belakang itu dia pasti akan lebih nyaman lagi, karena semakin berat beban maka suspensi akan cenderung lebih turun dan juga lebih nyaman, dan otomatis kalau suspensi lebih turun kaki kita lebih mudah menjangkau tanah. Jadi seperti itu. Oke, sebentar lagi saya akan mengajak teman saya untuk mencoba duduk di depan sebagai pengendara, dan juga saya akan duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke ya. Di sini saya akan menambahkan untuk bagian info speedometer ya, karena di video review sebelumnya kan saya belum melihat untuk informasi yang ditampilkan di speedometer ini. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, seperti biasa ya, seperti ada demo gitu untuk pertama kali menyala. Dan kalau kita lihat bentuknya ini sama dengan CBR 150 dan juga CB 150R ya, dimana dia full digital dengan positif display. Jadi backgroundnya itu warna terang dan juga untuk angkanya itu warna gelap. Nah, kita lihat dulu untuk info yang ditampilkan yang di info digitalnya. Di sini kita lihat, di sini ada penunjuk putaran mesin. Jadi dia limitnya di 10.000 rpm. Dan modelnya itu ya oke banget sih, ada di atas ini, jadi lebih jelas. Kemudian di sini ada gear indikator. Kalau netral dia ke sini, tapi kalau masuk gigi 1 hingga 6 dia akan di sini. Dan di sini ada penunjuk kecepatan. Kemudian di sini ada jam. Di sini ada odometer. Ini masih berjalan 138 km. Dan juga di sini ada penunjuk sisa bahan bakar. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua tombol ya. Ini select dan set yang pasti untuk merubah odometer dan juga mengatur jam. Kita tekan 1. Nah, di sini ada yang berubah ya. Di odometer di sini berubah jadi trip A. Kemudian kita tekan lagi trip B. Kemudian konsumsi bahan bakar kilometer per liter secara aktual. Kemudian ada rata-ratanya, ini 39,9 km per liter. Mungkin rata-rata ini sebenarnya nggak terlalu irit sih, tapi karena motor ini bukan motor untuk harian, tapi motor dari dealer itu sendiri, jadi jarang dipakai ya. Maka dari itu untuk rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu belum akurat. Kemudian kita ganti lagi, di sini ada rata-rata B. Jadi rata-rata A dan juga rata-rata B ya tadi. Kemudian kembali ke total. Nah, jadi seperti itu sih info yang ditampilkan. Kemudian untuk bagian bawah sini ada beberapa indikator. Coba saya nyalakan lagi. Nah, mungkin di kamera nggak terlalu jelas ya, tapi saya akan lihat untuk info yang ditampilkan di sini. Di sini ada indikator sein kiri, kemudian di sini lampu jauh. Kemudian di sini ada sein kanan, di sini ada cek engine, kemudian indikator netral, dan juga di sini ada lampu indikator suhu kalau misalnya overheat. Jadi seperti itu sih info yang ditampilkan. Ya lumayan lengkap lah untuk motor di kelasnya, karena berhubung motor ini juga masih satu-satunya sih di kelasnya untuk kelas adventure 150 cc. Nah, kemudian kalau kita matikan seperti ini, di sini ada sapaan ya, see you, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk info speedometernya. Nah, oke ya, sekarang saya bersama dengan Pras. Dia juga mencoba duduk di depan ya, sebagai pengendara. By the way, untuk tingginya ini 165 cm dengan berat 52 kg. Ya, betul ya. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk posisi berkendaranya. Kita tanya dulu untuk posisi kaki. Pras, untuk posisi kaki ke tanah gimana? Posisi kaki ke tanah ini jinjit balet beneran.
Tapi kalau dibandingkan dengan CRF 150? Sama. Cuma mungkin dimensinya lebih gagah ini, lebih besar ini. Oh. Sama sih kalau jenjitnya sama. Tapi lebih pede yang mana? Lebih pede CRF sih. Dimensinya lebih kecil. Proporsionalnya lebih kecil. Kalau ini kan besar. Untuk tinggi badan sama berat badan saya ini agak beresiko kalau bawa motor sebesar dan tinggi ini. Beresikonya ketika terbalik yang pasti. Nah. Bukan karena pas jalannya ya, tapi pas jalannya sih enak. Pas berhentinya ya. Nah itu. Tapi untuk berat motornya sendiri gimana, Pras? Berat motor ini nggak terlalu berat sih. Kalau buat pijak pakai satu kaki gini masih oke. Maju mundur. Untuk kondisi jalannya rata. Tapi kalau untuk naik turun agak nggak pede sih. Harus cari-cari yang pas dulu. Benar. Nah, gitu. Terus untuk posisi tangannya gimana, Pras? Posisi tangan ini gagah banget sih. Tegak, tinggi, lebar ya. Lebar, gagah. Songong nggak? Jadi kelihatan pede banget sama. Tapi emang cocok ya untuk motor ini, karena motornya kan motor untuk touring kan. Tapi kalau dibandingkan dengan CRF lebih enak mana? Lebih enak ini sih. Lebih enak ini ya. Tapi ini stangnya kalau kalian tahu ya, itu sama dengan CB150R sih. Ya nggak, Pras? Yang pernah kita review sebelumnya. Oh iya, sama ya. Cuman ini dengan posisi yang lebih tinggi. Posisi rider yang lebih tinggi sih. Terus untuk posisi kaki naik ke step gimana? Posisi kaki naik ke step ini enak sih, nyaman banget ini. Nah, buat jepit ke tangki ini pas banget, nggak ada gangguan untuk tinggi panjang kakiku ini nggak ada gangguan. Ya, lututnya berarti nggak ganggu sama sekali ya? Nggak, enak banget ini. Dan dia ini di bagian sini kan lumayan masuk ke dalam kan? Jadi kesannya lebih lebih nyempit gitu ya? Benar, lebih nyempit. Oke. Terus untuk joknya sendiri gimana, Mas? Joknya ini kalau dibandingkan dengan Vixen udah? Joknya kalau dibandingkan sama Vixen hampir-hampir sama. Cuma kalau menurutku enak ini sih. Soalnya dia lebih memadai. Lebih lebar, enak gitu di pantat. Karena dia lebih tersangga ya? Iya benar, lebih tersangga. Pas banget sama lekukannya. Oke, terus untuk suspensi yang depan? Suspensi yang depan, untuk suspensi upside down ini dia empuk sih. Enak banget. Nggak seperti upside down pada umumnya ya? Iya benar. Mungkin emang karena dia motor touring jadi lebih empuk gitu. Dan karena motor ini dilengkapi dengan fitur SSF BP, di mana ini yang dipakai di CBR 150 dan juga CB 150R ya. Jadi karakternya itu meskipun di upside down, yang mana biasanya itu lebih kaku, tapi di sini dia disetting lebih nyaman. Bahkan lebih nyaman daripada suspensi teleskopik biasa ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang belakang gimana, Mas? Yang belakang ini empuk sih. Mungkin karena berat badan saya kurang berat, jadi untuk ayunannya nggak terlalu naik. Cuma ini empuk kok. Oke. Enak. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba dulu di belakang sebagai penumpang bagaimana ergonominya. Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya sebagai penumpang di Honda CB150X ini. Pertama yang saya rasakan itu adalah joknya. Joknya ini juga karakternya mirip-mirip dengan CB150R ya. Jadi dimensinya itu pas, cukup memadai. Tapi kalau dibandingkan dengan motor matic sih lebih nyaman matic. Tapi kalau dibandingkan dengan motor naked, kompetitornya itu ini lebih nyaman sih.
Untuk busanya sendiri juga sama dengan di depan, dia itu cukup tebal. Dan surprisingly untuk kelas motor naked sih ini termasuk nyaman sih, termasuk empuk juga. Karena biasanya motor naked itu joknya lebih tipis dan juga lebih keras. Kalau ini dia cukup empuk sih, lumayan. Dan di bagian belakang sini juga ada behel di bagian sini. Jadi bisa untuk pegangan kita kalau misalnya mau geser tempat duduk seperti ini ya. Tapi kalau untuk pegangan ketika berkendara itu tidak disarankan karena lebih berbahaya kalau kalian pegangan di sini. Lebih pas untuk pegangan ke rider atau pengendara. Asalkan kalian nggak malu. Tapi kalau kalian yang punya motor ini kan, apalagi ini motor kelas adventure ya atau touring, itu di belakangnya mesti dipakaikan top box, jadi bisa untuk sandaran. Dan nggak perlu susah-susah untuk pegangan ke pengendara sih. Kemudian untuk posisi kaki ke footstep seperti ini. Ini posisinya sih normal ya, seperti motor naked pada umumnya, dimana jarak footstep ke jok itu ini kerasa lebih dekat, karena kalau saya rasakan sih ini lebih nangkring. Tapi untuk dibandingkan dengan kompetitornya sih ini masih tergolong nyaman. Dan untuk footstepnya beda dengan yang depan ya, karena yang depan itu kan dia pakai karet. Kalau ini dia model jagung, jadi tidak ada karetnya. Kembali lagi, kalau kalian pakai alas kaki yang licin itu akan lebih bahaya sih, karena lebih mudah terpeleset. Tapi kalau kalian pakai sepatu seperti saya, itu lebih rigid sih, lebih enak tuh. Jadi nggak mudah bergeser sepatunya. Kemudian untuk jarak penumpang ke pengendara, ini juga seperti motor naked di CB150R ya, dimana dia itu jaraknya nggak terlalu dekat juga terlalu jauh, karena joknya ini masih pakai jok tandem ya. Kemudian karena ini posisi berkendaranya lebih tegak daripada CB150R, jadi pengendara itu lebih tegak juga sih. Ada kesan lebih dekat, sedikit lebih dekat dibandingkan dengan CB150R. Kemudian untuk jarak ketinggian pengendara ke penumpang itu ada selisih ketinggian, tapi nggak jauh-jauh sekali. Karena tinggi badan pras dan juga badan saya itu hanya selisih 2 cm. Jadi untuk selisih ketinggiannya sih masih terbilang normal. Ada selisih ketinggian sedikit, tapi nggak yang benar-benar nungging seperti motor sport ya, sport fairing. Jadi seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja ya video review ekonomi saya mengenai Honda CB150X ini. Ya untuk postur tinggi kalian yang nggak jauh beda dengan saya ataupun pras, itu kalian bisa perkirakan lah dengan adanya video yang saya buat ini. Oke, by the way ini motor yang saya pinjam dari salah satu dealer Honda di Malang, yaitu MPM Motor Basra. Jadi terima kasih ya buat MPM Motor Basra yang sudah meminjamkan motornya untuk saya review. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojoviv, dan juga punya pras. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.